Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, teteh, akang, adik-adikku, anak-anakku semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Soliter. Saya akun FB-nya Solira Moses. Banyak yang ngira saya adalah laki-laki, padahal saya adalah ibu-ibu. Saya adalah seorang ibu, seorang dokter umum, dan seorang kepala puskesmas yang ditugaskan sebagai kepala puskesmas Kecamatan Surade. Mohon izin saya membuat video ini karena untuk menyambung tali silaturahmi saya, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah kerja puskesmas Kecamatan Surade. Karena terkadang postingan-postingan itu tidak bertanda baca, WA juga tidak bertanda baca, kita salah baca, kita salah persepsi. Saya mohon maaf, mungkin belakangan ini di grup-grup Facebook, Sukabumi Facebook, Jampang Bersatu, Jampang Community, saya sering memposting hal-hal yang bagi beberapa orang mungkin mengganggu, menakut-takuti, teror atau hoax. Ibu dan bapak semua, mohon dipahami, saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang dokter, sebagai kepala puskesmas, walaupun jabatan saya adalah jabatan yang paling kecil, yang tidak ada artinya, tapi minimal ibu dan bapak harus tahu, saya ditugaskan, diberikan wilayah oleh pemerintah untuk saya jaga kesehatan masyarakatnya. Bukan hanya di era COVID, sebelum COVID pun seperti itu. Tapi tentu saja urgensinya video ini adalah karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang siap dengan bencana ini. Virus ini adalah virus terbaru, mutasi terbaru. Bahkan katanya yang di Indonesia juga adalah virus terbaru. Dan cara penularan virus itu adalah human to human, dari orang kepada orang. Dari mana? Dari droplet. Droplet itu adalah air liur, ludah kita. Virusnya ikut di situ. Apakah virus ini bisa mati dengan sinar matahari? Belum ada penelitian yang pasti. Apakah virus ini bisa ada vaksinnya? Belum ada penelitian yang pasti. Karena semua negara di seluruh dunia ini baru pertama kali menghadapi virus seperti ini. Makanya disebut pandemi. Nah, kita ilmunya secara manusia sebetulnya belum cukup untuk menangani virus ini. Makanya kita harus cerdik. Bagaimana minimal ibu dan bapak, kita harus melindungi diri kita sendiri. Kita harus lindungi orang-orang yang kita sayang, keluarga kita sendiri, untuk tidak sampai tertular dan jangan sampai kita menularkan. Caranya simpel sekali. Karena menularnya lewat droplet, lewat air liur, maka satu, pakailah masker. Oh, masker mahal, ya tidak harus pakai masker bedah. Masker bedah itu hanya untuk tenaga medis, para medis, apalagi yang N95 itu hanya untuk tenaga yang menangani pasien PDP positif. Kita perlunya apa? Masker kain. Selama 12 minggu kegiatan penanggulangan COVID di gugus tugas, minimal di Kecamatan Surade sudah ribuan masker dibagikan. Tinggal dipakai. Nggak kebagian masker, nggak masalah. Pakailah kain penutup hidung dan mulut. Yang penting mulut kita, hidung kita tercover. Kalau ada orang bersin, dia pakai masker, ludahnya nggak nyampe ke kita. Kalaupun kita yang bersin atau batuk, tidak akan sampai ke orang lain. Itu pertama. Kedua, jaga jarak. Kenapa? Mungkin masker tidak bisa melindungi 100%. Ada yang bocor-bocor, tapi kalau ada yang bersin, batuk, pilek, jaraknya lebih dari 2 meter, kita terresiko nempel virus, nggak ada. Kemudian jauhi kerumunan. Kenapa? Kalau di kerumunan, kita kan nggak bisa jaga jarak, pas sedek-sedek. Kalau ternyata ada orang yang ada virusnya nempel di badannya, dan virusnya nempel di badan kita, resiko kita tertular. Kemudian jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah itu kalau tidak ada kegiatan yang urgensi, wajib atau penting. Untuk yang di zona merah disarankan diam di rumah. Boleh nggak kerja? Boleh nggak keluar? Boleh. Tapi satu, protokol kesehatannya dilaksanakan. Pakai masker, jaga jarak, jangan pegang-pegang muka atau wajah. Kemudian rajin cuci tangan. Apalah susahnya? Ya,
jangan julid, jangan marah, jangan kesel. Kan kita diajak untuk menjaga kesehatan kita sendiri, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan kita. Itu saja sebenarnya. Jadi pemerintah, MUI melakukan hal larangan atau segala macam itu demi masyarakat. Tapi kalau sekarang berita yang berkembang seperti itu, yaitu mah di luar kekuasaan kita, biarkan saja. Yang penting intinya satu, jaga diri kita, jaga orang-orang yang kita sayang, jangan sampai tertular. Kalau saya pengen pulang dari kota, dari zona merah ke daerah Pajampangan khususnya, ya silahkan. Kalau menurut saya, tapi lakukan protokol kesehatannya. Lapor pada gugus tugas. Dari mulai tingkat RT, RW sudah ada gugus tugas jaga COVID. Kemudian biarkan diri Anda dipantau. Jaga jarak dengan orang serumah. Ya, kenapa? Ya kalau sampai tertular, kita juga yang merasakan. Kemudian selanjutnya karantina mandiri. Boleh nggak dalam masa karantina itu keluar? Kalaupun terpaksa harus keluar, pakailah protokol kesehatannya. Simpel aja. Ya. Ibu dan Bapak, terakhir saya mau sedikit cerita. Di wilayah Pajampangan saja, itu ada 8 kecamatan. Puskesmas cuma ada 10. Dari 10 puskesmas ini, dokternya paling banyak 17 orang. Tenaga medis, para medis, bidan, perawat dari 10 puskesmas ini di total tidak sampai 500 orang. Di daerah Pajampangan ini ada 1 rumah sakit besar. Tapi kalau kita hitung pun jumlah karyawannya paling sekitar 800 orang. Total tak sampai 1.500 tenaga kesehatan yang ada di wilayah Pajampangan ini. Kalau amit-amit nih terjadi ledakan PDP, ya kemudian ada ratusan orang yang sakit. Secara kalkulasi, kami tenaga kesehatan akan kewalahan. Yang rugi adalah ibu dan bapak, bukan saya. Kalau saya jelas itu resiko tanggung jawab saya. Ya. Jadi kalaupun saya cerewet, kalaupun saya bawel, saya akan terus posting, saya tidak akan lelah ibu dan bapak. Karena itu adalah tugas saya. Untuk bagaimana caranya saya menjangkau seluas-luasnya kepada ibu dan bapak supaya terketuk hatinya. Yuk lindungi diri sendiri. Yuk lindungi keluarga kita. Ibu bapak boleh beraktivitas, boleh melakukan kegiatan-kegiatan mencari nafkah, tetapi patuhi protokol kesehatannya. Semoga Allah SWT bisa mempertemukan kita, menyambung tali silaturahmi kita walaupun lewat media sosial. Semoga ibu dan bapak dilembutkan hatinya sehingga mau mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pakai masker yang baik, ya lakukan sajalah. Mungkin itu ibu dan bapak, mohon maaf, mohon izin kalau postingan saya ini mengganggu, tapi saya tidak punya maksud lain kecuali adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya untuk melindungi ibu dan bapak semua dari resiko tertular COVID-19. Karena sampai sekarang belum ada obatnya. Jangan sia-siakan rekan-rekan dokter, para medis, bidan, perawat yang sudah gugur mendahului kita karena tertular. Ayo jujur, jangan takut, kita pasti bisa. Kalau kita bersama melawan ini, kita pasti akan punya solusi. Selalu ada solusi kalau kita melakukannya bersama-sama. Demikian ibu dan bapak semua, mohon maaf sekali lagi atas postingannya. Mohon izin saya tidak pakai masker supaya terlihat jelas wajah saya, sehingga kalau kita bertemu mungkin nanti ibu dan bapak bisa mengenal, oh ini nih si Soli, Dokter Soli atau si Soli Teramoses yang bawel, yang cerewet. Tapi saya tidak akan pernah lelah ibu dan bapak untuk selalu mengingatkan kita, ayo usahakan diri kita sehat, karena sehat dimulai dari diri kita sendiri. Sehat dimulai dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.